Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya akan coba sampaikan satu sorotan yang ini sangat menarik. Ini dimuat di dalam kitab risalah yang diterbitkan oleh Robitoh Alawiyah. Dalam artian ini adalah hujah atau argumentasi Robitoh Alawiyah ketika mengokohkan keabsahan nasab Ba'alawi. Ini erat kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu dimunculkan. Memangnya ulama nasab mana yang membuat standar bahwasanya harus ditulis oleh ulama nasab yang sezaman? Artinya jangan-jangan Kiai Haji Imaduddin itu mengada-ngada ketika mengatakan atau mempertanyakan kitab yang sezaman atau yang mendekati yang menulis nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Kita kan sering bertanya seperti itu. Bahkan ada narasi-narasi kok seperti Wahabi. Karena nggak ada dalilnya, nggak ada kitabnya lalu ditolak. Padahal sudah banyak ulama yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir. Nah, kan begitu. Bagian ini Kiai Haji Imaduddin pun sepanjang yang saya baca dari tulisan-tulisannya belum pernah membahas ini. Padahal kalau ini dipreteli secara huruf per huruf, justru hujah ini menguatkan argumentasinya Kiai Haji Imaduddin. Perhatikan bagaimana cara memahaminya. Di sini pihak Robitoh Alawiyah, ini juga sama dengan apa yang disampaikan dalam podcastnya Habib Hamid Al-Qadri, juga sama dengan tulisannya Habib Hanif Alatos, yaitu membawa kitab Ar-Raudul Jali karya Imam Al-Murtado Az-Zabidi. Perhatikan bagian pertama, ini ada di halaman 102 di risalah Robitoh Alawiyah ini. Saya baca, aku berkata. Aku itu di sini maksudnya adalah Murtado Az-Zabidi. Kana li Ahmad bin Isa An-Nakibi ala ma dzakarahu Mus'abun wal Bukhari wal Umari wa sahibu Musyajjari al-Ansabi minal waladi ithnani. Ya. Jadi menurut apa yang telah disebutkan oleh Mus'ab itu wafatnya abad ketiga makanya. Kemudian Al-Bukhari itu wafatnya abad keempat. Kemudian Al-Umari itu menulis kitab Al-Majdi, wafatnya abad kelima. Kemudian wasahibu Musyajjari al-Ansab, juga pengarang kitab Musyajjarul Ansab, wafatnya abad kelima. Apa yang mereka katakan itu? Bahwasanya milik Ahmad itu minal waladi berupa anak isnani ada dua. Jadi ada punya anak dua. Muhammadun, satu adalah Muhammad hadza, yang ini yang sedang dibahas ya. Wa min akibihi, dan keturunan dari Muhammad ini Abul Qasim adalah orang bernama Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafat, yang dikenal dengan nama An-Nafat. Kemudian wa Abdullah, kan tadi anaknya dua. Satunya Muhammad yang keturunannya bernama Abul Qasim An-Nafat. Yang kedua namanya adalah Abdullah, wakila bitasghiri Ubaidillah. Dan ada yang mengatakan bahwa namanya itu adalah dengan bentuk tasghir, yaitu Ubaidillah. Hakadha mahakahu Mus'ab Az-Zubairi. Ini sebagaimana diceritakan oleh Mus'ab Az-Zubairi. Nah, perhatikan beberapa potongan kata penutupnya atau closing statementnya di sini. Wa qad kana, dan ada Mus'ab Az-Zubairi itu min mu'asirihi, adalah sebagian dari orang-orang yang sezaman dengan Abdullah atau dengan Ahmad. Au qoriban minhum, atau adalah orang yang masanya dekat. Artinya dekat itu mendekati masa hidupnya dengan yang dibicarakan itu. Wa ahlu Makkah adra bi syu'abihi, dan orang yang tinggal di Mekah tentu lebih mengenal daerah-daerah Mekah seluk-beluknya, kira-kira begitu ya. Nah, perhatikan
potongan-potongan terakhir ini, yaitu mu'asirihi ya, atau qoriban minhu. Dari dua poin ini jelas bisa kita fahami bahwasanya Murtado Az-Zabidi ketika mengungkapkan ulama-ulama yang menyebutkan Abdullah sebagai putra Ahmad, di situ titik tekannya adalah ulama-ulama tersebut sezaman atau mendekati. Kalau dalam bahasanya Kiai Imaduddin, primer atau sekunder. Primer itu yang sezaman, menyaksikan langsung, hidup di masa yang sama, atau sekunder mendekati. Berarti kan Kiai Haji Imaduddin sudah memakai standar seperti ini. Tidak ujuk-ujuk merujuk kepada ulama nasab. Yang penting ulama nasab tidak dilihat zamannya. Az-Zabidi mempertegas mu'asyirihi ya, yang sezaman au qoriban, atau kalau tidak sezaman yang mendekati. Bahkan perhatikan di bagian berikutnya ya. Az-Zabidi mengatakan bahwasanya Al-Ubaidili juga mengatakan kalau Ahmad itu punya putra bernama Abdullah yang hijrah ke Hadramaut. Ya. Itu di halaman berikutnya, halaman 103 berarti ya. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili telah berkata ulama nasab, yaitu Syekh Syaraf Al-Ubaidili, apa ucapannya? Hajar asy-Syarifu Ahmadu ibnu Isa an-Nakibi, telah hijrah seorang syarif, yaitu Ahmad putra dari Isa an-Nakib ya, minal Madinati, dari Madinah, ilal Basrati, ke Basrah. Berarti hijrah dari Madinah ke Irak begitu ya. Kapan itu? Fil ashri atsani minal qarnir rabi, dari 10 yang kedua pada abad keempat. Nah, berarti kalau abad keempat 10 pertama berarti dari tahun 301 sampai 310. Kemudian masuk belasan. Belasan itu kan 10 kedua. Berarti tahun 300 belasan ya. Sama dengan yang dijelaskan 317. Itu berarti abad keempat plus 10 kedua. Nah, begitu ya. Enak kalau baca kitab tertib begitu ya. Al-Hijri ya. Abad Hijriyah ya. Kemudian wa kharaja. Nah, setelah dari Basrah itu kharaja dan keluar lagi ya. Huwa Ahmad bin Isa an-Nakib itu wa waladuhu, bersama putranya Abdullah, yaitu Abdullah, ilal masyriq, ke arah timur ya, walaupun di sini tidak disebut ke Hadramaut. Ini juga membuktikan bahwa sangat penting ulama sezaman menyebut seseorang. Kalau ini tidak penting, untuk apa Az-Zabidi menukil ucapannya Al-Ubaidili? Kenapa Az-Zabidi tidak malah menukil ucapannya As-Samarqandi, atau menukil ucapannya Habib Ali Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron, atau menukil Al-Janadi, atau menukil yang sebelum-sebelumnya As-Sakhawi, sama-sama madhab Syafi'i? Kenapa juga tidak menukil ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, justru malah menukil kepada yang Al-Ubaidili dan juga Mus'ab Az-Zubairi dan juga Al-Bukhari? Kategorinya dua. Kalau enggak muasir, qoribun. Kalau enggak sezaman, ya mendekati. Itu kan yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin. Ya. Saya belum pernah membaca Kiai Imaduddin menjelaskan seperti ini. Kalau sudah begini kamu anggap saya menyerang Robito. Saya berarti saya ini pronya Kiai Haji Imaduddin. Nah, begitu kan? Ya silahkanlah, silahkan. Toh ini bicara ilmu. Makanya harus didiskusikan, harus dibahas secara utuh, secara tuntas. Ini kan letupan-letupan saja. Kan akan bagus sekali nanti kalau dari letupan-letupan itu dijadikan satu kesatuan dalam bentuk diskusi. Ya, itu menarik sekali. Kalau sudah seperti ini, pasti orang berpikir, oh saya ini proksinya atau buzzernya Kiai Haji Imaduddin. Ya silahkan. Toh pada kenyataannya ya, saya mengkritik Kiai Haji Imaduddin di bagian kitab Ar-Raudhul Jali ini juga sangat tajam ketika beliau masih tetap tetap ngotot lah bahasanya, tetap bersekukuh bahwasanya kitab kitab Ar-Raudhul Jalinya Habib Hanif Al-Attas itu palsu. Karena ada tambahan-tambahan karena muhakiknya dari kalangan internal Ba'alawi.
yaitu Al-Habib Jamalul Lail. Saya pertegas, itu sudah ada manuskripnya, Pak. Gimana masih mau ditolak juga? Sudah ada manuskripnya, 2 versi manuskrip semuanya ada ucapan Al-Ubaidili itu. Maka ya itu sudah, cari kitabnya. Siapa tahu ketemu. Kok bisa Az-Zabidi ini mengatakan, Al-Umari juga mengatakan bahwasanya putra Ahmad itu ada yang bernama Abdullah. Kok bisa juga Al-Bukhari, ya, bukan Imam Bukhari ini ya, Al-Bukhari mengatakan ada putra Ahmad bernama Abdullah. Kok bisa pengarang kitab Musyajjarul Ansab mengatakan demikian? Kok bisa Al-Ubaidili mengatakan demikian? Dari mana Az-Zabidi mengetahui itu? Nah, itulah keilmuan, dicari. Jangan ujuk-ujuk divonis kamu kok ngelawan. Bukan begitu. Ini kan sama-sama melacak, kan begitu. Jadi kalau hanya secara teori Kiai Haji Imaduddin ikut siapa, ya ikut kitab yang Anda baca itu. Justru ikut kitab yang sedang mendukung hujah Anda itu. Kan enak kalau begitu ya. Jadi kamu semakin bingung saya di mana posisinya. Tidak penting saya posisinya di mana. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya juga tidak akan lalu berbicara nasabnya batal, nasabnya tidak sah. Enggak, saya mengikuti dialektika perdebatannya. Allahumma hadina ahdas sabil.